saya Niti Yuli Saragi. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A dengan NIM 2308814. Saya kali ini akan menjelaskan tentang rumah adat di Indonesia. Namun dari sekian banyaknya rumah adat di Indonesia, saya hanya memilih salah satunya, yaitu Rumah Bolon, di mana Rumah Bolon ini terdapat di Sumatera Utara. Latar belakang Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya, mulai dari suku, agama, dan ras. Banyaknya keanekaragaman perbedaan di Indonesia, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu keanekaragamannya adalah rumah adat. Rumah adat atau rumah tradisional adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah tradisional ialah bentuk rumah yang dibangun oleh manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Salah satu rumah adat di Indonesia ialah rumah adat suku Batak Toba yang disebut Rumah Bolon. Rumah ini memiliki sejarah dan filosofi serta keunikan yang memiliki makna yang cukup dalam dan arti tersendiri. Adapun tujuannya untuk mengetahui sejarah rumah adat Bolon Batak Toba, untuk mengetahui keunikan rumah adat Bolon Batak Toba, untuk mengetahui filosofi rumah adat Bolon Batak Toba. Nah, adapun sejarah dari Rumah Bolon, yaitu Rumah Bolon pertama kali dibangun pada tahun 1964 di Desa Pematang Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rumah Bolon memiliki makna yaitu rumah besar karena ukurannya yang cukup besar. Perancang dari Rumah Bolon sendiri adalah arsitektur kuno Simalungun. Rumah Bolon ini menjadi simbol status sosial masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Dahulu Rumah Bolon ditinggali para raja di Sumatera Utara. Rumah Bolon juga disebut sebagai Jabu Bolon yang merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal di Sumatera Utara. 13 raja tersebut adalah Raja Ranciman, Raja Nagaraja, Raja Batiran, Raja Bakaraja, Raja Baringin, Raja Bonabatu, Raja Rajaulan, Raja Atian, Raja Harmabulan, Raja Raudov, Raja Rahilim, Raja Karal Tanjung, dan Raja Mogam. Raja pertama yang membangun dan menempatin rumah ini adalah Raja Tuan Rahalim, yang merupakan seorang raja yang pernah berjaya di Simalungun pada pertengahan abad ke-12. Selanjutnya, setelah kekuasaan raja terakhir yang menempati Rumah Bolon ini, yaitu Tuang Mogang Purba berakhir, pewaris terakhirnya menyerahkan rumah tersebut kepada pemerintah daerah Sumatera Utara hingga diakui secara nasional sebagai perwakilan rumah adat Sumatera Utara. Seiring berjalan waktu, Rumah Bolon digunakan oleh masyarakat dari kalangan biasa dan dihuni sekitar 5 hingga anggota keluarga di dalamnya. Keunikan Rumah Bolon. Rumah Bolon memiliki 3 bagian, yaitu atap, rumah utama, dan kolong. Bagian atap disimbolkan sebagai dimensi kehidupan paling tinggi dan merupakan tempat para dewa. Bagian lantai merupakan dimensi kedua yang menggambarkan dimensi kehidupan manusia di Indonesia. Bagian kolong disimbolkan sebagai dimensi ketiga yang menggambarkan dimensi paling bawah, yaitu dunia kematian. Rumah Bolon memiliki gaya arsitektur yang khas dapat dilihat dari desain atap yang menyerupai pelana atau tanduk kerbau seperti gambar di samping, yaitu atapnya seperti pelana kuda ya.
Jadi bagian atap itu dibuat cukup tinggi dengan sudut-sudut yang kecil dan melengkung pada bagian depan dan belakang serta dihias dengan lukisan atau ukiran khas Sumatera Utara. Bangunannya juga terbentuk dari persegi panjang dengan konstruksi rumah panggung. Tiang-tiang penyangga yang digunakan untuk menyangga bagian rumah utama memiliki sekitar 1,75 meter. Tinggi rumah bolon menyebabkan penghuni rumah atau tamu yang hendak masuk ke dalam rumah harus menggunakan tangga. Tangga rumah bolon terletak di tengah-tengah badan rumah. Bagian bawah rumah bolon biasanya dimanfaatkan untuk area kandang hewan ternak seperti yang digambar ya. Itu di kolong-kolong itu digunakan untuk ternak-ternak hewani itu seperti ayam, anjing, ataupun lain sebagainya. Lalu dinding rumah bolon tidak terlalu tinggi tanpa plafon. Bagian rumah juga terdapat ruangan dengan adat yang khas. Rumah bolon terbagi menjadi beberapa ruangan dengan fungsi yang diatur oleh ketentuan adat Batak, antara lain ruang jabubong, ruang khusus untuk kepala keluarga dan terletak di sudut kanan. Ruang jabu soding, ruang khusus untuk anak perempuan dan terletak di sudut kiri rumah yang berhadapan dengan ruang jabubong. Ruang jabu suhat itu ruang khusus untuk anak laki-laki yang sudah menikah dan terletak di depan sudut kiri rumah. Ruang tampar piring sebagai ruang untuk menyambut tamu dan terletak di sebelah ruang jabu suhat. Ruang jabu tonga, ronani jabu rona, yaitu sebagai tempat berkumpul ruang keluarga dengan ukuran yang paling luas di antara ruangan lainnya. Kolong, sebuah ruang kosong yang terletak di bawah rumah dan digunakan sebagai kandang hewan, ternak, atau penyimpanan bahan makanan. Adapun filosofi rumah bolon yaitu masyarakat Indonesia selalu menjaga adat dan budayanya. Seperti suku Batak menjadikan rumah bolon sebagai makna dari kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Bangunan yang menyerupai panggung berbentuk persegi panjang dan atap yang tinggi ini disimbolkan seekor kerbau yang sedang berdiri. Kerbau sendiri merupakan hewan yang sangat dihormati dan menjadi komoditas utama masyarakat suku Batak. Nah, di depan rumah bolon terdapat tepatnya di atas pintu terdapat gorga, yakni sebuah lukisan berwarna merah, hitam, dan putih, serta terdapat lukisan hewan seperti cicak, ular, ataupun kerbau. Gorga disimbolkan sebagai kebenaran bagi orang Batak, artinya manusia harus mengetahui hukum yang diturunkan oleh Tuhan. Ketiga hewan ini menjadi dekorasi rumah bolon memiliki makna yang cukup mendalam. Hewan cicak bermakna orang Batak mampu bertahan hidup dimanapun meski merantau ke tempat yang jauh sekalipun. Seperti yang saya tahu, banyaknya orang Batak di daerah menjadi salah satu bukti bahwa orang Batak itu tumbuh di mana-mana. Bukan begitu, teman-teman? Yang kedua, ular dikaitkan dengan kepercayaan suku Batak bahwa jika rumah dimasuki ular, maka penghuninya akan mendapatkan berkat. Sedikit aneh ya. Sedangkan gambar kerbau bermakna sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kerbau yang telah membantu manusia dalam pekerjaan ladang masyarakat. Nah, di suku Batak sendiri, hewan kerbau masih menjadi salah satu alat untuk membantu di pekerjaannya, seperti membajak sawah. Kerbau itu masih digunakan loh
Nah, jadi mengapa kerbau sangat dihormati di suku Batak karena yaitu hewan kerbau sangat membantu pekerjaan manusia orang-orang di suku Batak. Oke, terakhir kesimpulan, rumah adat atau rumah tradisional di Indonesia adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah adat menjadi kekayaan budaya yang dimiliki bangsa dan harus dilestarikan. Salah satu rumah adat yaitu rumah adat Bolon ialah rumah adat suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Rumah Bolon memiliki banyak makna yang terkandung dalam setiap bangunannya, membuktikan bahwa rumah tersebut didirikan tak hanya sebagai tempat berteduh dan tempat tinggal, melainkan juga penuh dengan pedoman hidup yang diwujudkan dalam setiap bagian rumah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sejarah rumah Bolon, keunikannya serta filosofinya? Nah, semoga pembelajaran kali ini menjadi masukan buat teman-teman atau sebagai teman-teman jadi tahu seperti apa rumah adat itu. Walaupun yang saya jelaskan hanya satu, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu. Oke. Nah, sekian terima kasih dari saya. Salam.